Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dalam program Diaspora Muhammadiyah yang membahas perkembangan persyarikatan di berbagai negara. Bersama saya Arina Nurrohma, inilah Diaspora Muhammadiyah. Baik pemirsa, di Diaspora kali ini kita akan membahas bagaimana perkembangan dan juga apa yang terjadi di situasi terkini di Iran, melihat bagaimana perhatian dunia sedang melihat kondisi hubungan Iran dan juga Israel. Untuk mengetahuinya, mari kita simak video berikut ini. Baik pemirsa, itu tadi video kilas bagaimana situasi memanasnya antara Israel dan Iran. Yang tentu saja untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana situasi Iran sekarang, melihat berbagai macam media sudah mulai memberitakan terkait kemungkinan adanya serangan balik dari Israel ke Iran setelah Iran juga memberikan serangan kepada Israel. Dan untuk mengetahui lebih lanjut pemirsa, kita sudah bersama dengan Ketua PCIM Iran, yakni Mas Syahrul Ramadan. Assalamualaikum Mas Syahrul. Waalaikumsalam, Mbak. Baik, ini dunia sedang teralihkan antara memanasnya Iran dan juga Israel di tengah keadaan Palestina yang saat ini juga sangat membutuhkan bantuan dari semua negara untuk memberikan bantuan, baik itu logistik yang harus diberikan ke Palestina di tengah sulitnya menembus area Rafah begitu ya, untuk memberikan bantuan hingga harus memberikan makanan melalui drone-drone yang dikirimkan oleh berbagai masyarakat dunia untuk Palestina. Nah, melihat hal ini sebenarnya kondisi di Iran sendiri seperti apa, Mas Syahrul, yang saat ini berada di Iran? Iya, pas awal Iran menyerang ya, menyerang tanggal 14 April, itu media-media menganalisa, para ahli menganalisa nanti akan terjadi perang dunia ketiga dan nanti akan ada serangan balasan dan lain sebagainya. Tapi di Iran sendiri masyarakatnya sangat santai dan seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Bahkan tanggal 14 malamnya itu mereka turun ke jalan merayakan gitu. Jadi memang orang Iran ini agak apa, urat takutnya mungkin sudah putus ya. Jadi mereka malah ya meneriakkan nama-nama Allah, terus merayakan seakan-akan ini kayak ini Mbak, perayaan menang Piala Dunia itu loh. Masya Allah. Supporter-supporter bola itu kalau menang. Nah, jadi malah mereka nggak ada rasa takut karena memang mereka secara apa ya, secara fakta dan secara kira-kira ilmiah, ilmu perang itu ya kuat begitu Iran. Betul. Jadi mereka santai saja. Tapi memang warga negara Indonesia di sini sudah KBRI sudah langsung bergerak untuk mempersiapkan warga negara Indonesia jikalau nanti statusnya siaga 1, tapi kemarin itu siaga 2, jadi hanya berhati-hati. Nah, bahkan saya tanggal 14 itu kan penyerangan, tanggal 15 saya malah keluar kota Mbak, kan. Baik. Memang dilarang untuk warga negara Indonesia, dilarang untuk melakukan perjalanan gitu ya. Tapi karena saya terpaksa ada urusan kampus, saya harus ke KUM, ke kampus pusat saya. Dan ya tidak ada apa-apa, KUM itu kan tempat pusat orang-orang pada ziarah. Ya biasa saja, rame, tidak ada. Bahkan saya nguping-nguping obrolan masyarakat ya nggak ada yang takut atau sedang mengobrol. Biasa saja, malah mereka bergaya-gaya obrolannya. Kita ini kuat, itulah bahasanya. Iran itu kuat, tenang aja, malah ngecek-ngecek Israel begitu. Iya. Malah tidak ada rasa takut, kira-kira gitulah. Dan sampai hari ini pun nggak ada tanda-tanda sesuatu begitu ya? yang iya, kan biasanya kalau ada kayak gitu harga-harga naik ya, terus pada panik beli bensin dan
tidak ada, biasa saja. Baik. Artinya sampai saat ini pun Iran masih dalam keadaan kondusif dan masyarakatnya masih tahap tenang Betul. meskipun dari KBRI sendiri sudah melakukan warning dan juga untuk jaga-jaga apabila terjadi kemungkinan adanya serangan balik begitu ya Mas ya? Betul, betul, Mbak. Ya. Baik, Mas Mau Zarul, mereka siap. kita melihat bahwa Iran ini cukup optimis sekali. Memang di beberapa media dari video-video yang disampaikan masyarakat Iran ini memang sangat antusias dan juga sangat peduli dengan Palestina. Melihat warga kondisi yang saat ini di Rafah dan beberapa daerah di Palestina memang sangat membutuhkan bantuan dan serangan Iran ini justru malah diapresiasi. Tadi Mas Sahrul juga menyampaikan juga diapresiasi oleh masyarakat, antusias masyarakat atas sikap dari Iran yang sangat tegas terhadap Israel ini tentu saja menginspirasi banyak negara juga. Kita tahu bahwa beberapa negara juga ikut merespon positif begitu ya Mas. Bisa dijelaskan secara detail sebenarnya pertahanan di Iran sendiri itu apakah sekuat itu dengan teknologi persenjataannya? Iya, jadi sebenarnya Mbak, Ya. rudal yang dikirim Iran kemarin itu rudal yang teknologinya sudah sangat lama, atau rudal yang paling tidak canggih Baik, baik. dari Iran. Nah, apa motivasi Iran itu menyerang Israel ya? Yang pertama pasti karena kemarin kedutaannya diserang. Lebih tepatnya tempat di mana kumpulnya IRGC, tentara-tentara Iran yang ada di Suriah diserang oleh Israel. Yang pertama. Tapi yang kedua, Iran ini pengen menunjukkan bahwa Israel itu nggak sekuat itu kok. Oh, okay. Jadi rudal yang dikirim Iran itu, Mbak, rudal yang paling tidak canggih. Nah, tapi bisa menembus dua tempat di Israel yang tanda kutip Israel mengklaim bahwa itu adalah tempat paling aman dari serangan, yaitu adalah pangkalan militer. Iya, pangkalan militer di Pangkalan Israel. militer. Nah, makanya kan orang nanya, wah Iran kok nggak nyerang ke sipil, kok nggak menimbulkan kerusakan loh. Dalam Islam dilarang menyerang sipil, makanya Iran menyerang pangkalan Israel, dan itu sangat efektif sekali karena itu ibaratnya kalau tubuh itu sarangnya penyakit ya di situ kan, yang membuat Palestina diserang terus ya itu di Nevatim dan Ramon ini kan, namanya tempat di Israel itu, dan itu kerugiannya mencapai diperkirakan 22 triliun dan itu sangat tepat sasaran. Tapi masih banyak netizen yang julid, wah nyerangnya kok ke pangkalan gitu. Ya memang dalam Islam tidak boleh menyerang sipil kan. Iran ini pemerintahan Islam, jadi ya tidak bisa melanggar aturan Islam, jadi ya malah efektif menyerang pangkalan. Dan itu rudal yang paling tidak canggih, rudal yang paling teknologinya paling kadaluarsa lah. Nah, Iran ini yang paling baru tahun kemarin itu kan punya rudal hipersonik dengan kecepatan 6.600 km per jam. Jadi dari Iran ke Israel itu hanya membutuhkan 12 menit. Itu yang paling canggih. Ya 12 menit itu ya paling beda kecamatan saja ya kalau di Indonesia. Nah, Iran itu pengen menunjukkan bahwa Israel itu pengen menunjukkan ke dunia ataupun mungkin negara-negara Islam lah ya, bahwa Israel itu nggak sekuat yang tanda kutip dibayangkan atau dibicarakan. Ini loh, kami punya rudal yang teknologinya tidak terlalu canggih, bukan rudal yang paling canggih yang kita miliki, itu bisa menembus tempat paling aman yang katanya Israel tempat paling aman, dan merugikan 22 triliun rupiah, dan itu kan sangat efektif. Sebenarnya motivasi Iran itu. Jadi ingin membangunkan negara-negara lain bahwa Israel itu bohong kuat itu. Buktinya nembus. Kan mereka mengaku punya Iron Dome ya, penangkal rudal dan lain sebagainya. Ternyata Iran bisa. Tapi memang butuh strategi, karena kemarin itu kan Iron Dome-nya itu dilemahkan dulu. Jadi dikirimin drone dan dikirimin tembakan sebanyak-banyaknya, rudal sebanyak-banyaknya, kecil-kecil, sehingga keok Iron Dome-nya itu melemah, langsung dikirim rudal balistik dari Iran. Jadi memang punya strategi juga Iran dalam menyerang. Tapi rudal yang paling canggih ini belum dikirim. Makanya hari ini kan Iran nantangin terus. Kamu kalau mau bales, siap-siap
Israel itu tanahnya rata. Hmm. Dan ini Mbak, pemimpin tertinggi Iran itu sekitar 3 tahun atau 2 tahun ya, saya lupa, itu meramalkan, bukan meramal, menspekulasi dan punya cita-cita. Iran ini punya cita-cita Mbak, 25 tahun ke depan, sekitar 3 tahun kemarin bicaranya, Israel sudah tidak ada di bumi. Jadi di beberapa tempat di Iran ini ada hitung mundur 25 tahun. Israel menghilang dari bumi. Itu Baik. cita-cita besar. Itu sudah diperkirakan kira-kira itu. Wah, ini informasi yang luar biasa sekali dari Mas Syahrul. Ternyata memang sudah terplanning seperti itu. Artinya memang Iran memiliki cara pandang yang sangat matang sekali terkait pertahanan negaranya, dan juga industri dari persenjataan di Iran sendiri cukup maju. Tidak hanya kedokteran saja yang Mas Syahrul di beberapa pertemuan sudah menyampaikan, begitu ya Mas Syahrul ya. Yeah. Kita akan lanjutkan perbincangan kita yang menarik ini Mas Syahrul. Tetaplah bersama kami pemirsa TVMU, kami akan segera kembali berbincang dengan Mas Syahrul usai jeda berikut ini. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami dengan saya Rina Nurrohma dan juga Mas Syahrul Ramadan selaku Ketua PCIM Iran yang terus memantau perkembangan di tengah memanasnya kondisi hubungan Iran dan juga Israel ini. Tadi Mas Syahrul sudah menjelaskan bahwa ini baru serangan peringatan begitu, sebagai tanda dan juga memberikan warning kepada beberapa negara, termasuk negara-negara Islam dan juga beberapa negara di dunia, bahwa apa yang sekarang dilakukan Iran itu baru sekian persennya begitu ya Mas ya, untuk memberikan kepada dunia untuk lebih berani lagi dalam mensikapi kondisi yang terjadi di Palestina dan juga sikap-sikap Israel yang cukup arogan. Mas Syahrul, terkait persenjataan ini, kita lihat bahwa Mas Syahrul di beberapa pertemuan juga menyampaikan bahwa Iran ini sangat maju industri kedokterannya, bahkan sekarang juga dunia sedang melihat bahwa Iran juga sangat mempersiapkan persenjataan-persenjataan yang canggih-canggih, bahkan yang kemarin datang ke Israel itu baru teknologi yang sudah lama begitu. Nah, bisa diceritakan lebih dalam terkait bagaimana sih kondisi Iran ini dalam memaintain negaranya hingga sekuat itu? Oke, Mbak. Jadi gini, Mbak. Jadi Iran itu, ini fakta menarik ya. Iran itu negara yang pertama kali di Timur Tengah yang mengaku Israel, Mbak. Bahwa Israel itu negara. Nah, tapi nanti dulu ini biasanya dijadikan bahan fitnah terhadap Iran. Itu hubungan Iran dengan Israel itu akrab, makanya ada buku pertemanan Iran dan Israel gitu-gitu. Itu tuh sebelum revolusi Islam. Sebelum Imam Khomeini memimpin revolusi Islam tahun 79. Waktu itu Shah Pahlavi. Nah, saat itu Iran sangat dekat dengan Barat, sangat dekat dengan Israel. Ya, bukan pemerintahan Islam lah, tanda kutip pemerintahan yang dolim, banyak orang mengatakan seperti itu. Nah, pasca revolusi Islam itu langsung berubah 100%. Karena dipimpin seorang ulama, Imam Khomeini, langsung menyuarakan anti-Israel, melawan Amerika, melawan Inggris, dan lain sebagainya. Jadi nanti kapan-kapan kalau mbaknya atau siapapun datang ke Iran, setiap sholat itu zikir, setelah zikir biasa ya, Allahu Akbar gitu-gitu, mereka itu meneriakkan matilah Israel, matilah Amerika, matilah Inggris. Itu di setiap masjid, Mbak. Kemarin teman-teman PCM Turki itu saya suruh sholat di masjid Iran itu, setiap sholat mereka zikir tambahannya melaknat Amerika, Israel, dan Inggris. Nah, karena sikap Imam Khomeini dan Iran saat itu pasca revolusi Islam, maka tidak dekat dengan Barat, diembargo, dimusuhi Barat. Nah, kondisi embargo ini, kondisi yang terhempit inilah yang mendorong Iran untuk mengembangkan diri secara mandiri, terpaksa kan, tanda kutip, karena mereka sudah mengambil sikap kemandirian, maka resikonya adalah ya mandiri. Nah, cuman begini Mbak, dulu banyak teknologi atau peninggalan-peninggalan Amerika yang ada di sini, terus mereka ini mengotak-ngatik gitu, ibaratnya kalau dalam bahasa muhandisi makus dari sini, membongkar ulang. Jadi orang sini itu pintar membongkar ulang, terus merangkai ulang. Jadi kalau membongkar ulang terus dirangkai bisa, berarti dia bisa bikin. Nah, dulu teknologi Amerika itu ada di sini, terus dibongkar, dirakit ulang, malah bikin lebih canggih gitu. Ya,
mungkin apa ATM itu mungkin amati, tiru dan modifikasi. Nah, bekas-bekas teknologi-teknologi Amerika, Inggris yang ada di sini itu dipreteli sama mereka, dipelajari, dikembangkan. Karena mereka nggak ada yang bantu. Iran ini nggak ada negara besar yang membantu, ya terpaksa akhirnya mengembangkan diri. Nah, makanya Israel, Amerika itu juga hitung-hitungan kalau mau nyari masalah sama Iran hari ini gitu kan. Makanya kayak Amerika kemarin nggak mau bantu Israel, terus Israel juga tidak mengirim serangan balasan. Waktu itu kan Netanyahu juga pernah diwawancari, apa ancaman terberatmu di dunia ini? Dia menyebutkan tiga-tiganya dia sebut Iran, Iran, Iran. Ya karena memang Iran pertama punya teknologi perang, yang kedua punya proksi kan. Dan semua juga dunia sudah mandiri mengakui bahwa secara Hamas. ekonomi begitu ya. Iya, nah kemarin kan di sidang PBB itu banyak yang mengusulkan, termasuk Israel itu untuk mengsanksi. Amerika juga mengusulkan mengsanksi Iran. Ya Iran ya ketawa saja menurut saya ya, karena sudah kebal sebelum ada kejadian ini sudah disanksi, sudah diembargo, ya mau disanksi apapun ya malah enak, malah mungkin menurut Iran malah sanksi terus saja gitu kan. Betul. Ya kita sudah kebal dan orang sini. Nah ini yang menarik Mbak, Iran ini disanksi, diembargo, banyak orang yang baru datang ke sini geleng-geleng. Harusnya negara yang disanksi, diembargo itu ekonomi anjlok, harga-harga naik dan lain sebagainya. Memang uangnya inflasi ya, turun sekali. Tapi harga-harga murah sekali di sini. Kemarin ya sudah pernah saya ceritakan bahwa Muhammadiyah waktu datang ke sini, ada tamu datang ke sini, lihat harga sayur kok murah sekali. Ini beneran nggak negara ini diembargo itu? Nah, saya juga tidak tahu ya, rahasianya mungkin harus didalami. Tapi jawaban sederhananya mereka berani berdaulat begitu saja. Tapi bagaimana manajemen negara ini ya itu harus lebih dalam lagi. Nah, masalah teknologi perang tadi ya, jadi di Iran ini karena punya dokter. Jadi gini Mbak, selain sholat tadi, setelah sholat anak-anak kecil di sekolah-sekolah dasar itu sebelum masuk upacaranya itu melaknat Israel, Amerika dan Inggris juga. Jadi dikumpulkan di lapangan sebelum masuk sekolah itu. Saya dulu pernah update videonya. Sebelum masuk kelas itu kalau kita dulu kan di Indonesia nyanyi Indonesia Raya, terus ngapain lah ya. Nah, mereka selain nyanyi lagu Iran, melaknat Israel, Amerika dan Inggris. Dan itu rutin gitu. Nah, doktrin itu yang mungkin Iran menyiapkan betul-betul teknologi perang, dan tadi apalagi sudah memperkirakan 25 tahun lagi Israel harus rata dari bumi ini, maka mereka benar-benar mempersiapkan pertahanan yang kuat gitu. Kira-kira gitu Mbak. Melihat kondisi dan juga sikap Iran yang sangat mandiri di berbagai sektor ini, hubungan antara Indonesia dan juga Iran sendiri sebenarnya apa yang bisa dikuatkan ini Mas? Iya, Indonesia dan Iran itu kan sama-sama tanda kutip negara yang mayoritas Muslim, Mbak ya. Betul. Yang kedua sama-sama Asia, maksudnya punya kedekatan secara keagamaan, secara kawasan juga dan lain sebagainya. Dan Iran sebenarnya mempunyai keinginan besar untuk mau bekerja sama dengan negara-negara Islam. Tapi sekali lagi tanda kutip, yang pertama Iran punya stigma Syiah itu, stigma Syiah itu bukan Islam, Syiah itu kafir dan lain sebagainya. Yang kedua, mungkin punya resiko besar kalau bekerja sama dengan Iran. Tentu nanti akan berhadapan dengan Amerika. Amerika akan berjaga jarak juga dengan negara kita. Dan negara-negara yang bermusuhan dengan Iran akan berjaga jarak dengan Indonesia. Tapi Iran sendiri sangat ingin sekali bekerja sama dengan Indonesia. Banyak hal Mbak. Yang pertama kedokteran yang dulu saya sampaikan. Yang di pertemuan sebelumnya saya sampaikan. Itu mereka sangat terbuka sekali dan lain sebagainya. Yang kedua, contoh Mbak, di sini buah-buahan, banyak buah-buahan Iran itu yang tidak punya Iran tidak menanam gitu. Misal pisang itu mereka ngambil dari India, padahal kan di Indonesia itu surganya dan lain sebagainya. Beras itu kan ada beras Iran Mbak di sini, tapi mahal sekali. Orang-orang biasanya yang pengen yang murah-murah itu ngambil beras dari Asia Tenggara. Tapi mereka tidak mengambil dari Indonesia, tapi dari Thailand.
Jadi di sini terkenal sekali Thailand itu lebih terkenal daripada Indonesia karena dari berasnya itu beras Thai, Berens Thai, Thailand maksudnya, Berens Thailand gitu. Banyak sekali yang apalagi ekonomi. Cuman ya sekali lagi ada resiko-resiko yang harus ditanggung ketika bekerjasama dengan Iran. Meskipun Iran sangat terbuka sekali. Saya pernah menceritakan ke orang-orang Iran bahwa beras Indonesia, kan saya makannya juga beras Thailand di sini Mbak ya, karena ya cari yang murah. Beras Indonesia itu lebih enak daripada beras ini ya. Saya bilang gitu. Dan harganya lebih murah, itu saya bilang. Baik. Ya, artinya tapi ya sekali lagi kita bisa dimaksimalkan produk-produk Indonesia yang bisa masuk ke Iran dan kerjasamanya sebenarnya bisa dilakukan secara baik oleh kedua negara ini ya Mas ya. Kita akan lanjutkan. Apalagi sekarang kan sikapnya sama ya, sikapnya tentang Palestina itu sama, tentang Israel itu sama, kita punya sama-sama. Betul sekali. Kita nanti akan lanjutkan perbincangan ini Mas, kita jeda sejenak dan juga pemirsa TVMU tetaplah bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah. Segmen 3 in action. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah, masih bersama saya Arina Nurrahma dan juga Mas Sahrul yang saat ini masih di Iran, dan informasi-informasi terbaru dari Iran ini selalu disampaikan oleh Mas Syahrul. Bagaimana negara ini yang sempat dikucilkan oleh hampir berbagai negara begitu ya, terus bisa berdiri mandiri, semua sektor maju, bahkan untuk pangannya juga baik dan bisa di antara boykot itu dia bisa survive hingga kini dan justru teknologinya semakin baik. Dan Mas Sahrul, apa yang menarik begitu ya dari hubungan antara Israel, Palestina, Indonesia dan Iran ini? Iya, kemarin tuh saya lebih tertarik melihat netizen di media sosial saat Iran menyerang, Mbak. Jadi ini negara tiba-tiba yang dianggap dikucilkan secara negara dan bahkan dikucilkan secara yang paling parah menghubungkan agama dengan negara itu, maksudnya mazhab dan lain sebagainya. Tiba-tiba Iran ini menyerang gitu, dan banyak yang respon positif dan menyingkirkan stigma-stigma negatif, tapi ada juga yang masih tetap kekeh bahwa Iran ini hanya sandiwara, bersandiwara. Kan banyak Mbak kalau teman-teman lihat di internet itu buku-buku tentang bahwa Syiah dan Israel itu berteman, Iran dan Israel itu berteman, itu hanya sandiwara, gimmick lah bahasanya, gimmick. Ya, tapi saya ya menarik aja membacanya karena secara fakta data itu sudah terlihat bahwa Iran sangat membenci Israel dan lain sebagainya. Nah, yang menarik adalah pertanyaan, kenapa kok Iran tidak menyerang dari dulu dan lain sebagainya. Kenapa kok diam saja dari dulu baru menyerang ketika, ya karena memang tidak bisa, itu melanggar hukum dan lain sebagainya kan. Tiba-tiba Iran menyerang, tapi Iran tidak diam saja. Iran mendidik dan membantu Hamas. Hamas itu kan proksinya Iran, meskipun Iran itu Syiah, Hamas itu Sunni, tapi Hamas pun mengakui bahwa Hamas itu dibantu besar-besaran oleh Iran. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sikap Indonesia? Tentu Indonesia sama dengan Iran, tidak mungkin tiba-tiba mengirim tentara kan, Mbak, menyerang. Semua negara pasti bersikap seperti itu. Bukan berarti apa ya? Bukan berarti tidak mau membantu Palestina. Palestina sendiri pun mau berjuang di tanahnya. Bukan berarti negara lain itu tidak mau tiba-tiba menyerang. Bukan begitu. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah sikap negara-negara Islam lain itu sama dengan sikap Iran dan Indonesia yang tidak mau berhubungan sama sekali dengan Israel. Nah, saya rasa ini Indonesia dan Iran itu punya satu kesamaan. Yang pertama, anti penjajahan itu tadi, dan menolak normalisasi hubungan dengan Israel. Itu tidak semua negara Islam seperti itu, Mbak. Baik. Indonesia bukan negara Islam ya, maksudnya secara konstitusi. Tapi ada negara Islam yang secara konstitusi negara Islam, tapi mau membangun hubungan dengan Israel. Dan menurut saya itu peluang diplomasi antara Iran dan Indonesia ya, punya sikap yang sama, mendukung Palestina dan menolak hubungan dengan Israel. Dan ini tidak semua negara Islam
melakukan itu. Oke lah, tidak mau menyerang Israel, oke. Tapi kalau menormalisasi hubungan dengan Israel, apalagi dengan Amerika yang artinya yang mendukung Israel, nah ini kan menjadi apa ya, kesedihan kita sebagai manusia ya. Betul. Kira-kira. Nah, untuk terkait bantuan sendiri Iran, ini kan kita melihatnya bahwa penyerangan ke markas persenjataan Israel ini adalah bagian dari juga memberikan peringatan sekaligus juga menunjukkan rasa kecintaan terhadap Palestina, warga Palestina yang saat ini terusir. Bahkan sekarang di radar penerbangan saja nama Palestina itu tidak ada begitu ya, adanya hanya Israel. Nah, kedepannya dan juga saat ini dari pemantauan dari Mas Syahrul sendiri, bantuan berupa logistik apakah juga disalurkan dari Iran ke Palestina, Mas? Iya Mbak, yang pasti semua orang mengakui bahwa proksi-proksi Iran itu banyak, lewat Lebanon, lewat Hizbullah, di Yaman lewat Houthi, Palestina lewat Hamas itu, dan ada kalau nggak salah namanya jihad kelompok jihad Islam gitu. Nah, kelompok-kelompok inilah yang dibantu, yang dibantu secara militer, dibantu secara kekuatan militer, persenjataan dan lain sebagainya. Selain itu juga secara logistik, secara bantuan makanan dan lain sebagainya, itu juga Iran melakukan. Jadi di setiap masjid Iran itu kan ada kota infaknya itu pakai digital gitu Mbak ya, pakai kayak ATM gitulah. Baik. Nah itu ada pilihan Mbak, jadi mau infak ke masjid ini, terus atau ke fukara fakir miskin yatim begitu di negara ini di Iran, atau ke Palestina. Jadi setiap kota infak atau setiap tempat-tempat infak itu ada pilihannya. Kita nanti bisa milih Palestina gitu, atau ke masjid ini atau kemana. Nah, itu biasanya di setiap masjid itu ada. Hampir semua masjid saya temui itu ada pilihan untuk membantu Palestina. Dan pejabat-pejabat di Iran, Mbak, contoh kalau Mbaknya pernah dengar Qasim Soleimani, jenderal Iran tertinggi yang dibunuh Amerika di Irak itu, yang mendidik Houthi, Hamas dan itu gajinya 100% disumbangkan ke Palestina. Jadi ada museum di sini itu, museum pertahanan itu menceritakan tentang itu. Jadi tapi sudah meninggal beliau almarhum, sangat dicintai oleh masyarakat Iran itu. Bukti-bukti transfer gajinya 100% itu disumbangkan ke Palestina. Ya, ini Dan luar lain biasa sebagainya. sekali. Perspektif dan juga disampaikan dari Mas Syahrul sangat luar biasa sekali. Nah, ini satu pertanyaan sebelum kita tutup acara ini. Bagaimana untuk berkomunikasinya? Yang menjadi pertanyaan adalah dari Iran dengan Hamas begitu ya, untuk sering berkomunikasi. Di tengah keterbatasan di Palestina tentu saja, keterbatasan akses komunikasi kan pasti dibatasi begitu, Mas. Ya, jadi ada namanya IRGC, Mbak. IRGC itu tentara tentara revolusioner lah di Iran ini. Baik. Punya Iran yang bertugas untuk melakukan pertahanan jihad membela Palestina dan sebagainya. Makanya di sini sangat luar biasa sekali kecintaan mereka terhadap Palestina, karena bahkan Iran membentuk tentara atau pasukan sendiri untuk perihal itu gitu. Garda revolusi itu. Nah, mereka itu juga dikirim, Mbak, ke jadi mereka nggak cuma nelpon atau koordinasi dari jauh nyuruh-nyuruh Hamas, nggak. Mereka itu contoh kayak Qasim Soleimani itu betul-betul Jenderal Qasim Soleimani itu dengan pasukannya turun ke Palestina, turun ke Lebanon, turun ke saat Suriah diserang ISIS itu mereka turun ke lapangan mendidik, mengatur pertahanan dan lain sebagainya. Nah, termasuk hari ini Iran ke Hamas itu ada tentara-tentara Iran yang elit, tentara-tentara yang sudah terdidik itu juga di lapangan juga. Jadi komunikasinya tetap komunikasi intelijen mungkin ya, komunikasi jarak jauh yang nanti lewat proksi-proksi. Jadi ada, bukan Iran itu cuma nyuruh-nyuruh ngirim senjata saja, tidak, tapi ada IRGC tadi, Garda Revolusi itu di lapangan. Makanya kenapa kok Israel itu waktu nyerang ke kedutaan Suriah itu bukan
diplomatnya Mbak yang diserang, atau bukan dubes atau diplomatnya, tapi yang diserang adalah pasukan IRGC itu, karena dan itu jenderal juga, karena IRGC ini berbahaya sekali. Iran itu kalau mau melemah kekuatannya, nggak macem-macem lah ibaratnya, nggak kebanyakan tingkah sama Israel, itu hancurkan IRGC-nya. Nah, makanya Qasim Soleimani itu diincar sekali, akhirnya terbunuh, wafat di Irak. Nah, hari ini Israel itu mengincar IRGC itu Garda Republik, tentara-tentara elit yang mendidik proksi-proksi itu. Karena apa? Kalau IRGC itu hancur, proksi-proksi juga akan hancur, Mbak. Hamas itu akan hancur, Hizbullah Lebanon akan hancur, Houthi Yaman itu akan hancur semua. Dan sangat mudah untuk merebut Palestina, karena yang mempertahankan Palestina itu kan ya proksi-proksi itu tadi, habis-habisan, secara habis-habisan. Jadi sangat diincar sekali. Oke, yang ada berita tanggal 19 April ya, Israel menyerang balik Palestina. Maaf, Israel menyerang balik Iran. Nah, itu di Isfahan kan, karena di Isfahan itu pusatnya nuklir dan laboratorium nuklir yang dimiliki oleh Iran. Nah, ternyata itu berita yang muncul dari media-media barat itu muncul duluan ketimbang konfirmasi berita-berita dari barat, dan orang-orang teman-teman di Indonesia di Isfahan itu malah kaget kok ada berita media barat ada serangan dari Israel ke Isfahan, sedangkan orang-orang di Isfahan itu kayak tidak terjadi apa-apa. Ternyata yang terjadi adalah saat itu pemerintah Iran, militer Iran menghidupkan mengaktifkan pertahanan udara yang tadi saya jelaskan canggih itu maksimal gitu, dihidupkan karena ditakutkan kan memang nanti Amerika dan negara-negara Barat ikut menyerang Iran gitu kan. Nah, ternyata ketika dihidupkan itu semua benda-benda asing atau drone yang lewat Iran itu ditembak secara otomatis, Mbak. Jadi memang sistem Iron Dome itu kan begitu ya. Jadi ketika ada benda asing lewat akan diserang. Ternyata suara ledakan yang diberitakan oleh media barat itu bukan serangan Israel ke Irak, tapi adalah drone-drone, kamera-kamera yang tidak tahu dari mana sumbernya. Kenapa kok saya menyimpulkan itu bukan dari Israel? Tidak mungkin juga Israel iseng-iseng cuman mengirim drone kamera tanpa senjata juga. Itu mungkin akan malah mempermalukan Israel. Jadi drone-drone kamera yang tidak jelas sumbernya ini tidak tahu dari mana. Jadi kalau di Indonesia ya drone-drone yang buat merekam itu loh, Mbak. Drone-drone kamera itu ketika terdeteksi lewat di Isfahan, apalagi Isfahan itu sangat kuat pertanyaan karena pusat nuklir, itu ditembak secara otomatis. Dan suara-suara ledakan itu yang dijadikan berita oleh media barat seakan-akan itu serangan balik dari Israel. Tapi juga tidak tahu drone itu dari mana, tidak tahu sumbernya. Bisa jadi dari Iran sendiri, maksudnya dari Iran sendiri itu masyarakat menerbangkan drone atau dan lain sebagainya, atau dari Israel. Tapi itu bukan serangan, itu drone kamera saja, tidak ada senjatanya sama sekali. Jadi yang diberitakan ada serangan balik dari Israel ke Iran itu sesungguhnya tidak benar. Saya dan teman-teman Indonesia di sini menyimpulkan bahwa itu cara Israel supaya tidak terlihat lemah atau tidak terlihat malu saja di hadapan negara-negara dunia, dan menunjukkan bahwa Iran ini loh tidak membalas balik. Takut kok Iran itu sama Israel. Padahal ya gimana mau membalas, wong mereka menyerang balik saja tidak begitu. Tapi saya tidak tahu Iran akan bersikap bagaimana. Tapi sejauh ini Iran ya tidak akan membalas, wong memang tidak ada serangan apa-apa. Jadi luar biasa sekali. Terima kasih Mas Sahrul atas waktunya dan juga memberikan perspektif yang berbeda dan banyak informasi baru, yang hal-hal yang harusnya kita tahu hanya dari media-media dan juga ternyata kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Dan tadi sudah banyak yang disampaikan bahwa bagaimana negara Iran berkembang dan juga sekarang saat ini maju dari berbagai sektor dan terus
membantu Palestina dalam keadaan apapun begitu. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih Mas Syahrul atas waktunya. Yap. Dengan perspektif yang Ya. luar biasa sekali tentunya. Ya, Baik, terima itu kasih. tadi pemirsa TVmu perbincangan saya dengan Mas Syahrul Ramadan, Ketua PCIM Iran, tentang memanasnya hubungan Iran dan Israel. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan salah satu kader persyarikatan yang ada di Iran untuk mengetahui situasi terkini terkait manasnya Iran dan juga Israel. Akhir kata, saya Arina Nur Rahma dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan Diaspora setiap minggunya hanya di TVmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.